Baik, mohon izin Bapak Ibu. Nah, saya juga ingin ingatkan kepada uh, hadirin yang hari ini menyaksikan secara virtual, ini nanti bisa bertanya, ada sesi tanya jawab yang juga akan kami hadirkan, serta nanti jangan sampai leave atau keluar dari Zoom yang sedang disaksikan saat ini, karena akan banyak pengetahuan mengenai literasi yang akan kita bagikan hari ini. Baik, saya mungkin pertama ke Pak Adrianus Asiasidot, boleh ya Pak? Baik, apa kabar hari ini Pak Adrianus? Baik, panitia mikrofonnya boleh diberikan kepada Pak Adrianus? Oke, panitia tolong mikrofonnya diberikan kepada narasumber kita Pak Adrianus. Baik, satu di antara wakil rakyat asal Kalimantan Barat yang berhasil mendapatkan kursi DPR RI untuk periode 2019-2024 di Senayan, yaitu adalah Pak Adrianus Asiasidot. Boleh tepuk tangannya? Baik, Pak, bagaimana sebenarnya dukungan dari legislatif sendiri, khususnya untuk peningkatan indeks literasi ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Bapak-Bapak, para narasumber yang saya hormati, Pak Gubernur, Pak Bupati, Ibu Bunda Literasi kita, dan Bapak Deputi, Ibu narasumber. Komisi 10 yang menjadi mitra dari Perpustakaan Nasional sangat-sangat mendukung upaya peningkatan literasi, gerakan literasi nasional, karena memang dalam konteks sekarang ini, literasi menjadi satu program yang sangat penting dan bersifat multiplier effects. Jadi dampaknya itu luas sekali, dan oleh karena itu kami dari Komisi 10 sangat mendukung upaya dari Bapak Kepala Perpustakaan Nasional, Bapak Muhammad Syarif Bando, dan para deputi serta jajarannya. Dan yang paling siap jika rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 itu adalah Perpustakaan Nasional. Beliau selalu tampil lengkap dan semuanya bersemangat dengan tampilan presentasi yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa Perpustakaan Nasional pun sangat serius dalam meningkatkan literasi di tengah-tengah atau literasi masyarakat kita. Jadi begitu Ibu Moderator ya. Baik, baik. Jadi memang terjalin baik hubungan kerjasama ini begitu ya Pak? Sangat baik. Sangat baik, Sangat baik. baik. Artinya saat ini saya pernah bertanya juga Pak Adrianus dengan beberapa remaja begitu, senang tidak membaca buku, tapi jawabannya gini Pak, enggak buku harganya mahal gitu. Nah kalau dari sisi legislatif sendiri menilai hal ini, masih buku-buku ini masih sulit untuk mereka jangkau karena harganya mahal. Ini seperti apa Pak Adrianus? Iya, buku ini kan perlu juga kita bagi. Nah, ada buku-buku ilmiah, kemudian ada buku-buku ilmiah populer, ada buku-buku yang kategorinya seperti novel dan sebagainya. Di satu sisi, saya setuju
memang ada buku-buku yang mahal. Ya contohnya buku-buku import kita masih sangat mahal ya. Buku Industrial Revolution 4.0 karangan Klaus Schwab itu 400.000 lebih harganya, tapi itu memang impor. Tapi kalau buku-buku yang dikarang atau ditulis oleh penulis-penulis Indonesia, harganya nggak sampai segitu. Ya karena tidak bayar pajak dan seterusnya. Tetapi buku-buku ilmiah populer itu sangat-sangat murah. Saya sering beli misalnya cara memelihara ikan mas, itu cuma 15.000. Ya, nah tergantung kita mau beli buku yang jenis apa. Ya, kalau novel juga ada yang mahal, kalau dia diimpor, tapi ada juga yang murah. Jadi enggak semua buku murah dan enggak semua buku mahal. Tapi sekarang apapun kan bisa kita akses melalui internet. Kita udah masuk dalam era revolusi industri 4.0 yang merupakan era Internet of Things. Bahkan bisa dikatakan Internet of Everything. Jadi semua bisa kita temukan di internet, bahkan ada jargon itu semua tinggal tanya Mbah Google. Nah, kalau tanya Mbah Google kita ini. Ya, jadi begitu Ibu. Jadi sekarang bukan nyiapin uang untuk beli buku, tapi nyiapin kuota kayaknya Pak ya. Iya. Baik, Kuota kalau untuk para siswa, para peserta didik kita kan sudah disubsidi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 1 tahun 7,9 triliun rupiah dan itu sudah disetujui oleh Komisi 10. Ya. Nah, persoalannya ya perpustakaan ini sangat serius. Saya betul mengatakan bahwa mereka sangat serius. Pak Bando dan Pak Deputi ini sangat serius dalam meningkatkan literasi masyarakat. Persoalannya Ibu, dananya ini yang tidak naik-naik. Walaupun Komisi 10 berteriak, Banggar berteriak, naikkan dong itu apa anggarannya perpustakaan nasional. Tapi dari tahun 2019, 2020, 2021, termasuk 2022, tidak naik-naik. Jadi mudah-mudahan nanti naik. Tapi artinya teriakan-teriakannya sudah disampaikan begitu ya Pak? Iya. Ya. Baik, tinggal menunggu selanjutnya. Semoga peningkatannya lebih baik tentunya untuk membangun literasi di Indonesia. Terima kasih Pak Adrianus. Saya ke Pak Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Pak Lei Sandri. Selamat datang kembali di Kabupaten Sanggau, Pak Lei. Ya, selamat ketemu Baik, kembali. Pak Lei, melihat tema kita hari ini penguatan peran sisi hulu dalam rangka peningkatan indeks literasi masyarakat Indonesia. Ini Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat melihatnya seperti apa? Jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melihat seperti ini, bahwa kita dari indeks pembangunan manusia kita masih sangat lemah. IPM kita hanya 67,6. Jadi kategori sedang. Lalu dalam 34 provinsi kita nomor 30. Makanya Pak Gubernur dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia untuk tadi bersaing ya, dalam global sebagaimana yang diminta oleh Pak Presiden, kita membangun sekolah. Dulu membangun sekolah unggulan. Ini yang didorong oleh Pak Gubernur dalam program kebijakan untuk meningkatkan SDM kita. Nah, tentunya literasi budaya membaca ini sangat penting. Nah, khusus di provinsi selama pandemi memang nggak berkurang. Ya, kita
rata-rata setiap hari pada Januari sampai Maret kemarin ada 7.212 orang yang mengunjungi perpustakaan. Kemudian kalau kita hitung per hari ya 23 kelompok yang mengunjungi, sehingga rata-rata satu hari itu 105 orang. Nah, karena kondisi pandemi yang seperti ini, mau tak mau kita jam layanan kita tutup. Nah, Pak Gubernur juga memang mendorong bagaimana peningkatan SDM kita ini bisa lebih baik untuk terutama dalam rangka kita melihat pertumbuhan pembangunan di Provinsi Barat. Nah, ini juga salah satu yang ada yaitu adanya Pelabuhan Kijing. Pelabuhan Kijing ini kalau kita tidak memiliki SDM kesulitan sekali. Maka Pak Gubernur mendorong di dalam program 2022 ini membangun infrastruktur baik infrastruktur jalan jembatan juga di bidang pendidikan. Nah, inilah makanya ada tadi yang saya sampaikan gerakan Sabar Membaca. Lalu ada lagi namanya gerakan belajar. Ini selalu kita share di grup-grup. Bagaimana supaya masyarakat kita jangan sampai ya karena perubahan ya situasi global ini kita tidak melihat peluang. Karena Pak Gubernur, mohon maaf, backgroundnya adalah pendidikan, artinya seorang dosen itu melihat hal ini. Maka industri ibaratnya sisi hulunya tidak hanya sekedar bahwa kita sudah tapi memang harus dibangun gitu. Nah, inilah yang kalau diprogramkan kepada yang terkait, OPD yang terkait, ini yang harus mewujudkan masa kabar yang melek. Nah, saya pikir itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekda Provinsi Kalimantan Barat. Saya selanjutnya ke Pak Bupati, Pak Polosadi. Pak, kalau di Kabupaten Sanggau sendiri, indeks literasi masyarakat sejauh ini Bapak melihat seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Kalau kita bicara soal masyarakat kita memanfaatkan perpustakaan dan bagaimana juga kita lihat pertumbuhan dari kemauan masyarakat Sanggau ini membaca, ya memang benar kita masih rendah, ya, sangat rendah juga karena memang banyak faktor. Ya, hari ini bisa kita lihat sejauh mana perkembangan yang terjadi. Ya, kalau kita bicara saat ini implementasi dari jumlah orang, ya, orang Sanggau di usia pendidikan, memang saya melihat nggak tahu apakah ini kecenderungan orang tidak membaca atau ada faktor lain. Tetapi prestasi anak-anak Sanggau untuk bisa lebih baik itu sebenarnya juga ada yang mumpuni, ada yang tidak. Yang mau saya katakan pada kesempatan hari ini adalah, ya kalau kita mau meningkatkan literasi Sanggau ini, tentu hari ini kita melihat banyak dukungan, terutama ya perpustakaan kita sudah kelola dengan baik. Kita juga tidak hanya mengandalkan secara manual saja, tapi juga sistem sudah dibangun di sini. Dan harapan saya keanggotaannya semakin banyak dan semakin meningkat. Apalagi hari ini ya kita disupport betul oleh Perpustakaan Nasional untuk menguatkan ya dengan dihadirkannya ya dukungan-dukungan dari pihak-pihak, termasuk dengan mengukuhkan Bunda Literasi ya dengan tujuan juga untuk mendorong niat baca itu. Kalau hari ini ya belum sampai 3% orang Sanggau bisa jadi sarjana. Angka putus sekolah dengan musim pandemi ini Bapak
terus meningkat. Kemarin saya asistensi dengan Dinas Pendidikan, itu menjadi tantangan kita. Nah, dengan situasi pandemi, kita berharap orang mau belajar banyak, ini juga menjadi tantangan. Tetapi sebagai Bupati, kita dorong terus nih, ya mudah-mudahan minat baca di tempat kita ini semakin banyak, maksud saya semakin tinggi. Kita sudah punya perpustakaan yang bagus, ya, kita juga punya bagaimana melayani, kita punya sistem untuk itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, makasih. Baik, jadi artinya sudah tidak ada lagi alasan untuk malas datang ke perpustakaan begitu ya Pak Bupati? Ya, hari ini bisa dilakukan langsung, ya ini terbuka walaupun tetap protokol kesehatan. Mereka bisa datang ke perpustakaan, tetapi juga yang penting adalah ya kita juga bisa ya menjadi anggota perpustakaan yang juga nanti bisa kita melalui online untuk mencari buku yang kita inginkan. Dan tantangannya adalah bagaimana anak-anak Sanggau bisa menjadi anggota perpustakaan. Nah ini Pak Kadis dengan jajarannya. Sanggau saat ini juga ada memberi beasiswa kepada mahasiswa kita. Nah saya berharap ya melalui kita mereka bisa menjadi anggota di sini. Karena sekarang ya mereka tidak langsung berada di kelas, ya mereka melakukan kuliah dari jarak jauh. Saya pikir perpustakaan bagian penting untuk mereka bisa mendapat buku-buku yang mereka harapkan. Lalu tantangannya juga adalah ya ketersediaan buku tadi yang diungkapkan pertama. Ya memang buku mahal dan memang hari ini kami terima kasih dengan Perpustakaan Nasional ada intervensi untuk menambah jumlah-jumlah buku. Dan Pemda sendiri dari sisi anggaran ya hari ini memang juga kita masih minim. Ya jujur saja karena pilihannya adalah ketika kita mendorong juga minat baca ini tentu harus didukung juga dengan kesiapan kita sendiri. Nah setelah ini malam ini saya akan asistensi dengan dinas ini untuk memastikan apa rencana kerja mereka di tahun 2022 untuk mengembangkan minat baca ini. Tapi hari ini kehadiran Bapak Deputi saya yakin ya tadi ada juga memberi angin segar. Kami masih membutuhkan Bapak dana alokasi khusus hadir juga dari Komisi 10 ya. Karena untuk diketahui ya PBD kita memang ya sangat terbatas. Hari ini kalau mau jujur masyarakat Sanggau lebih suka mengkritik Bupati orang Sanggau kurang membaca atau jalan Sanggau rusak. Pasti mereka bilang Pak jalan Sanggau rusak. Nah inilah ya fenomena yang harus. Tapi menurut saya orang yang akan berhasil ketika dia juga orang yang mau membaca, mengembangkan ilmunya. Bukan hanya melihat dari sisi fisik. Tapi kita inilah yang harus kita terus edukasi ya mudah-mudahan dengan kehadiran para kelompok ibu bapak yang memang sangat konsen untuk mendorong anak-anak kita. Contoh tadi ada kartun yang bagus. Ya ini mungkin hanya masalah sound sehingga kita tidak terlalu mendengar. Tapi mungkin ceritanya bagus, menulis juga tentang Sanggau, tentang tradisi kita dan seterusnya, tentang yang tradisional kita. Ya ada Bunda Literasi, saya berharap semakin memberi semangat di tingkat keluarga minimal, seperti itu. Jadi jangan hanya pintar mengeritik, tapi juga harus pintar membaca ya Pak Bupati. Penting ya. Begitulah kira-kira ya. Baik. Banyak membaca juga supaya kritikannya semakin hot. Gitu. Baik. Semakin ada dasarnya, berdata mungkin gitu ya Pak. Baik, saya ke Bunda Literasi. Saya ingin ucapkan selamat dulu, baru saja dikukuhkan Bunda Literasi Kabupaten Sanggau. Bunda ini adalah sebagai role model bagaimana kemudian seorang role model Bunda Literasi di Kabupaten Sanggau ini bisa mengedukasi masyarakat kita di Kabupaten Sanggau agar indeks literasi di Kabupaten Sanggau ini bisa meningkat begitu Bunda. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang dipercayakan kepada saya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memberi mandat dan amanah kepada saya secara pribadi untuk bersama-sama bergerak menggiatkan literasi di masyarakat terutama di Kabupaten Sanggau ini.
Berkenan Mbak Natasha, mungkin boleh saya pantun saja jawabnya ya. Nah, Boleh. siapa yang suka makan terasi, Cakep. jangan lupa cuci tangannya. Mari bergerak bersama dengan Bunda Literasi. Kita bersama-sama mohon doa dan dukungannya. Selanjutnya lagi. Memang enak rasanya terasi, apalagi untuk merujak. Mari bersama-sama dengan Bunda Literasi, kita bekerja sama meluruhkan budaya-budaya yang merusak. Selanjutnya Pak, boleh satu lagi? Boleh Bunda. Baik, yang terakhir mungkin semerbak sungguh bunga selasih, selasih diletak di atas meja. Atas kepercayaan dan amanahnya saya haturkan ucapan terima kasih. Bunda Literasi siap bekerja dan berkoordinasi dengan Perpustakaan Republik Indonesia. Terima kasih, mungkin gitu Bu. Mbak Baik, terima Natasha. kasih Bunda. Mantap pantunnya ya. Baik, Terima kasih. intinya Bunda Literasi siap bekerja selanjutnya ya. Amin, amin. Mohon doa dan dukungannya. Baik, saya sebelum ke Pak Denny, saya ingin ngobrol dulu. Senang sekali sore hari ini ada dua akademisi yang hadir di Kabupaten Sanggau. Saya mungkin ke Bapak Garuda Wiko terlebih dahulu, Rektor Untan. Baik. Pak Aswandi, baik, mohon maaf Pak Aswandi. Baik, Pak Aswandi, peran perguruan tinggi dalam mencetak bibit unggul dalam hal literasi juga khususnya, ini tentu juga akan yang akan langsung terjun berhadapan dengan masyarakat begitu. Hal penting apa yang selalu ditanamkan kepada mahasiswa terkait literasi ini sendiri begitu Pak? Halo, saya kira ya bukan hanya Untan ya, seluruh mahasiswa itu memang diharapkan membaca ya. Kalau khusus di Untan, kita membuka program studi perpustakaan dari pemerintah daerah di Musrenbang waktu itu Pak ya, zamannya Pak Cornelis juga waktu itu gubernurnya. Saya narasumber waktu itu. Rupanya di daerah ini tidak ada pustakawan. Tidak ada tenaga profesional yang memang dia pustakawan, itu tidak ada. Banyak anak yang di luar pustakawan. Lalu waktu itu saya mau dirikan program studi perpustakaan. Bapak dukung ya saya. Lalu serempaklah waktu itu dari kabupaten, dukung Pak Aswandi. Karena ada dukungan dari pemerintah daerah, saya sampaikan di Jakarta di kementerian, mudah sekali saya mendapat izin program studi itu. Jadi tahun berikutnya lalu kita bukalah program studi. Karena kita mau cepat, kita buka waktu itu hanya diploma 3. Karena diploma 3 waktu zaman-zaman itu masih boleh kalau orang mau jadi PNS. Nah, jadi kita tidak buka program D2 enggak, D3. Karena D2 katanya waktu itu susah menjadi pegawai negeri. Kalau soal nanti kita merubahnya menjadi S1 itu mudah. Nah, ya, ternyata ramai sekali peminatnya. Nah, sampailah sekarang barangkali sudah yang keberapa angkatan, kita sudah memproduksi calon pustakawan, ya tinggal kita manfaatkan saja. Jadi Untan sendiri sudah berusaha melahirkan para pustakawan melalui program studi perpustakaan yang ada di FKIP. Nah, soal literasi membaca, memang saya mengalami terdapat kemunduran hampir semuanya masyarakat. Satu di antara penyebabnya tentu banyak ya, tidak cerdasnya berdigital ini. Kita sudah hampir susah melihat mahasiswa seperti kita dulu membawa pulang dari perpustakaan buku yang tebal-tebal itu. Susah sudah sekarang melihatnya. Nah, jadi kita dulu waktu kuliah Pak Asia ya, berkarung-karung kita membawa buku itu kalau dari perpustakaan. Sekarang hampir tidak ada. Coba periksa tasnya mahasiswa itu, tidak ada bukunya itu. Lalu apa katanya? Kami udah cari buku di internet. Benar, banyak penelitian yang sudah saya baca
belajar lewat internet itu tidak lebih dalam ilmunya dibandingkan belajar buku teks. Jadi tidak bisa juga orang belajar dengan e-book saja dibaca karena cepat saja itu tidak mendalam, Pak. Harus di print out buku yang bagus-bagus itu dibaca ulang lewat bukunya. Penelitian mengatakan begitu. Nah, itulah barangkali satu sebab kenapa level membaca di PISA kita ini rendah. Kita kan level membaca di PISA itu level 2. Artinya tidak mendalam hasil bacaannya itu. Kenapa tidak mendalam? Karena kebiasaan membaca di internet itu yang penting cepat saja itu. Tidak bolak-balik seperti kita membaca buku. Oleh karena itu, saya tetap merekomendasi, sekalipun kita sudah masuk ke wilayah e-learning, e-book dan sebagainya, tetap menyediakan buku cetak seperti yang ada di perpustakaan ini. Jadi itu serius, menurut saya itu serius, karena kalau kita di perguruan tinggi tidak baca anak-anak ini mahasiswa. Jadi ilmunya tidak dalam, tidak kayak kita dulu sekolah. Nah ini, dia baca memang sibuk, bahkan tidak berhenti-henti dia baca. Nenek-nenek pun dah baca sekarang. Coba lihat, dulu payah kita mau nenek-nenek baca, sekarang nenek baca, tapi kan baca HP saja itu. WA yang ada di HP itu. Begitu membaca buku, jangankan nenek, mahasiswa pun malas. Bahkan banyak ya penelitian yang tadinya mahasiswa suka baca, gara-gara ini malah tidak membaca lagi. Profesor dari Duke University mengatakan, saya sebagai dosen di universitas besar di dunia ini sudah susah menyuruh mahasiswa baca itu. Nah, jadi itu kira-kira gambaran di perguruan tinggi. Sebenarnya membaca juga kurang. Membaca di Facebook itu gitu-gitu aja. Membaca di Twitter, Instagram. Membaca buku susah sekali mahasiswa sekarang. Makasih. Baik, terima kasih Pak Iswandi. Jadi lebih senang baca chat daripada baca buku gitu ya Pak ya. Baik, saya ke Bu Haja Nurmala. Ibu, nah ini tadi tantangannya sudah disampaikan Pak Iswandi. Jadi mahasiswa sekarang jarang kelihatan membawa buku begitu. Lebih senang mungkin buka internet saja. Nah ini kalau menurut Ibu Nurmala seperti apa tantangan yang ada ini? Baik, terima kasih. Selamat sore Ibu Bunda Literasi, selamat Ibu Pak Bupati, selamat sore dari Pak Gubernur, Komisi 10, dari Deputi dan Pak Asmadi Wakil Rektor. Memang untuk hal membaca saya sudah 34 tahun ya Bu, 30-an tahun berada di dunia pendidikan. Kami di Politeknik, jadi di vokasi. Nah, vokasi itu tidak membaca, karena kalau tidak membaca dia akan salah menggunakan alat-alat mesin. Dia akan salah menggunakan bagaimana mencapur semen, dia akan salah bagaimana dia harus membuat kimia dan lain sebagainya. Jadi bagi kami membaca itu adalah keharusan, dan di Politeknik karena kami 70% praktek Bapak dan Ibu harus membaca. Jadi kita ada buku teks, ada buku juga namanya course note, buku ajar, ada juga namanya job sheet. Jadi bagaimana kita mengelola suatu produk selalu melalui buku. Namun demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, digital saat ini industri 4.0 itu tidak bisa kita pungkiri karena di depan mata kita. Semua kita sekarang menggunakan digital, literasi digital. Nah, untuk informasi-informasi juga semua mahasiswa didik kita suruh juga membuka internet untuk melihat jurnal. Namun demikian peran dari seorang guru, peran dari seorang dosen itu sangat-sangat mempengaruhi. Karena bagaimanapun harus kita arahkan bagaimana cara dia untuk terus membaca. Nah, kalau di kami itu Bapak dan Ibu tiada hari tanpa tugas. Hampir 7 jam mahasiswa, satu dosen pasti memberikan tugas. Artinya dia harus membuka buku, membuka course note, membuka jurnal. Kita juga berikan dia bagaimana dia bisa melihat membanding jurnal-jurnal yang ada khususnya di vokasi. Namun demikian, saya sangat sependapat ketika para legislatif, eksekutif, para
para pejabat yang berhubungan dengan bagaimana membangun bangsa ini, khususnya SDM, sehingga dengan adanya perpustakaan khususnya di Sanggau, ini sangat membantu khususnya untuk politeknik yang ada di sini, Bapak. Nah, politeknik ini di Sanggau ini harus banyak buku. Kalau enggak dia akan ketinggalan, karena perubahan zaman ini membuat kita tidak bisa lagi tutup mata. Semua udah mendunia. Walaupun ada internet seperti Pak Aswandi katakan, namun tidak cukup. Jadi harus ada juga buku-buku teks yang sangat spesifik sesuai dengan alat-alat yang sekarang. Jangan juga buku-buku yang udah lama, sehingga anak-anak kita ketinggalan. Industri memerlukan misalnya mesin-mesin yang up to date, kita masih buku yang lama, kan juga tidak nyambung. Semoga pada hari ini dari Pak Bupati yang saya hormati, Ibunda Literasi juga bisa memberikan buku-buku kepada anak didik kami yang ada di Sanggau, PSDKU Sanggau, sehingga bisa berkualitas sesuai harapan Pemda Sanggau. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Bu Nurmala. Saya langsung saja ini ke Pak Denny Kurniadi. Sebelumnya terima kasih sekali kesempatannya bisa hadir di Kabupaten Sanggau, Pak Denny. Selamat datang di Kabupaten Sanggau. Tadi tantangan demi tantangan sudah disampaikan. Ini tentunya ketika indeks literasi Indonesia berada kedua ya, terendah, ini tentunya tantangan juga begitu Pak Denny. Tapi bagaimana perpustakaan nasional Republik Indonesia menjawab tantangan ini? Silakan Pak Denny. Baik, terima kasih Ibu Moderator, narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir secara langsung maupun melalui virtual. Sebelum menjawab pertanyaan, barangkali saya harus menyampaikan dulu Perpustakaan Nasional. Jadi Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian di tingkat pusat. Tentu saja kami mempunyai tugas di bidang pemerintahan khususnya mengenai perpustakaan. Kami mempunyai tugas menyusun regulasi dan menyusun kebijakan, baik kebijakan nasional, kebijakan umum maupun kebijakan teknis di bidang perpustakaan. Itu tugas kami. Mitra kami adalah di DPR RI Komisi 10. Kebetulan Pak Adrianus adalah mitra kami yang luar biasa, setiap RDP selalu hadir dan selalu mendukung program perpustakaan nasional. Berapapun anggaran APBN Perpusnas yang diajukan pasti disetujui oleh teman-teman di Komisi 10. Tepuk tangan untuk Pak Adrianus dan teman-teman. Dan trennya memang meningkat, alhamdulillah. Namun karena memang ada keterbatasan, jadi memang perpustakaan nasional termasuk anggarannya tidak besar dibandingkan dengan kementerian lembaga lain. Namun dari segi bantuan yang diberikan kepada daerah, kami boleh mengatakan 50% dari APBN Perpusnas untuk daerah. Jadi ini suatu komitmen kami bagaimana kami membina daerah. Dan fungsi kami adalah salah satunya adalah membina semua jenis perpustakaan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Misalnya perpustakaan umum. Dari 164.610 jumlah perpustakaan di Indonesia, Bu. 164.610 jumlah perpustakaan, tentu saja perpustakaan umum yang ada di Dinas Perpustakaan Provinsi ada 34, kemudian ada di Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota dengan berbagai nomenklatur, ada yang berdiri sendiri, ada yang digabung. Itu jumlahnya yang sudah dinas dari 514 kabupaten kota, kita sudah bisa menelurkan dinas perpustakaan sebanyak 493 dinas perpustakaan di Indonesia. Jadi ini mitra kami yang ada di daerah, karena fungsi kami sama, kalau kami di tingkat nasional dalam membina perpustakaan sekolah perguruan tinggi umum dan khusus, teman-teman di provinsi, di tingkat provinsi, dan teman-teman di kabupaten kota, tentu saja di tingkat kabupaten kota. Jadi tugas kita sama. Nah, fungsi yang kedua adalah sebagai perpustakaan penelitian. Nah, kami juga menyediakan fasilitas penelitian berbagai subjek ilmu pengetahuan. Jadi kami ada gedung perpustakaan di 2 lokasi di Jakarta. Pertama di Jalan Medan Merdeka Selatan, itu adalah layanan, dan di Jalan Salemba Raya yang merupakan kantor pusatnya. Jadi kita punya fungsi sebagai perpustakaan penelitian. Yang ketiga adalah sebagai perpustakaan pelestarian, melestarikan khasanah intelektual dan budaya bangsa dalam bentuk bahan perpustakaan. Fungsi yang ketiga adalah sebagai perpustakaan rujukan atau reference dengan menyediakan referensi semua bidang ilmu pengetahuan.
Dan yang kelima adalah sebagai perpustakaan deposit. Jadi perpustakaan nasional sebagai perpustakaan deposit tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan, karya cetak, dan karya rekam yang menghimpun dan melestarikan semua karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik tentang Indonesia yang terbit di Indonesia dan tentang Indonesia yang terbit di luar negeri. Itu wajib ada di Indonesia. Jangan sampai para peneliti kita yang ingin meneliti mengenai Indonesia perginya ke luar negeri. Jadi ini adalah suatu usaha kita bersama, pemerintah dan tentu saja dengan teman-teman legislatif, bagaimana menelurkan undang-undang ini supaya dipastikan koleksi tentang Indonesia yang terbit di Indonesia, koleksi tentang Indonesia yang terbit di luar negeri tersimpan baik di Perpustakaan Nasional di Jakarta maupun di teman-teman di perpustakaan provinsi. Dan yang keenam adalah sebagai pusat jejaring perpustakaan. Kita melaksanakan kerjasama seperti tadi yang kita laksanakan bersama, kerjasama dengan perguruan tinggi, bahkan dengan luar negeri, memastikan bahwa kita ingin membangun repositori ilmu pengetahuan Indonesia. Jadi adalah bentuk fungsi-fungsi daripada perpustakaan. Kemudian program yang kita usung di tahun 2018 adalah program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana perpustakaan tidak hanya untuk mencari informasi lewat bahan-bahan bacaan yang ada di perpustakaan, tapi perpustakaan juga sebagai tempat untuk berinteraksi masyarakat, tempat untuk berlatih keterampilan, berbagi pengalaman, dan sebagai pusat kebudayaan. Jadi bagaimana perpustakaan, ruang berbagi pengetahuan, ruang belajar kontekstual, dan ruang berlatih keterampilan yang bisa mendapatkan manfaat yang banyak untuk masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya cerdas, tapi juga sejahtera melalui transfer of knowledge dari informasi yang ada di perpustakaan, terutama mengenai life skill, mengenai buku kewirausahaan, sehingga para pustakawan dan penggiat literasi bisa menerapkan informasi ini kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, indikatornya adalah peningkatan kunjungan pemustaka ke perpustakaan. Yang kedua adalah peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan di perpustakaan. Kemudian peningkatan ekspos media, karena tidak ada suatu kegiatan yang baik kalau tidak diketahui oleh masyarakat, baik itu media sosial maupun media mainstream. Dan peningkatan jumlah kemitraan perpustakaan baik dengan lembaga pemerintah daerah maupun dengan lembaga masyarakat termasuk filantropi atau dana masyarakat. Jadi kita tidak mengandalkan APBN atau APBD, tapi dana masyarakat. Dan terbukti program perpustakaan dengan nama Perpeseru di tahun 2011 sampai 2018 dengan dana dari Bill and Melinda Gates Foundation dan Coca-Cola Foundation sudah menelurkan bagaimana perpustakaan bertransformasi sehingga perpustakaan tidak hanya mencerdaskan masyarakat tapi juga mensejahterakan masyarakat. Program yang seksi berikutnya dari Perpustakaan Nasional yang didukung oleh teman-teman Dewan Komisi 10 DPR RI adalah dana alokasi khusus. Kita sudah menggulirkan sejak tahun 2019 DAK ini dengan nilai 300 miliar. Salah satunya adalah untuk membangun gedung perpustakaan di Kabupaten Sanggau, Pak Bupati. Ini luar biasa, sangat megah. Kemudian juga di tahun 2020 dengan nilai 450 miliar. Namun karena ada pandemi COVID-19 sehingga refocusing bagi teman-teman yang tidak bisa kontrak di tanggal 27 Maret 2020, refocusing ke 2021. Dan alhamdulillah di tahun 2021 meningkat DAK ini anggarannya 550 miliar. Termasuk di Kabupaten Sanggau mendapatkan menu perabot 500 juta. Tepuk tangan untuk teman-teman di Kabupaten Sanggau. Jadi ini adalah bentuk perhatian kami kepada teman-teman seluruh Indonesia, bukan hanya di Kabupaten Sanggau, tapi dari Sabang sampai Merauke, bagaimana kita membangun baik fasilitas sarana prasarana, gedung, perluasan gedung, kemudian ada renovasi gedung, termasuk menu perabot, menu TIK, dan menu koleksi. Juga kami membangun tenaga perpustakaan dalam bentuk diklat, Pak. Jadi kami punya diklat yang bisa diikuti oleh teman-teman di semua provinsi, kabupaten, kota, termasuk perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan khusus. Kemudian juga kita ada bantuan koleksi, bantuan untuk sarana layanan, ada pojok baca digital yang kita bangun. Di tahun 2020 ada 90 titik dan di tahun 2021 ada 160 titik. Jadi ini adalah bentuk-bentuk perhatian kita kepada teman-teman yang ada di daerah, apakah itu jenis perpustakaan umum, sekolah, perguruan tinggi maupun perpustakaan khusus.
Nah, kalau kita bicara literasi, literasi yang kita bicarakan hari ini tentu berbeda dengan literasi yang dibicarakan ketika kita merdeka pada tahun 1945, ketika Bung Karno langsung terjun ke lapangan untuk mengajarkan baca tulis A, I, U, E, O. Karena pada waktu itu jumlah masyarakat yang bisa membaca atau sudah melek aksara masih sangat sedikit sekali. Jadi literasi pada saat itu dimaknai dengan kemampuan mengenal huruf, kemampuan mengenal kata, kemampuan mengenal kalimat, kemampuan menyatakan pendapat, hubungan sebab dan akibat. Nah, pada era masa pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tentu saja berbeda. Jadi jumlah masyarakat yang sudah melek huruf sudah luar biasa banyak, tercatat 96% jumlah penduduk yang sudah bisa baca, sehingga Perpustakaan Nasional mengusung 4 tingkatan literasi. Yang pertama adalah kemampuan aksesabilitas untuk mendapatkan sumber-sumber informasi terlengkap, terpercaya, untuk pemecahan masalah sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Yang ketiga adalah kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan baru, teori baru, kreativitas serta inovasi baru, hingga memiliki kemampuan menganalisis informasi termasuk dalam menulis buku. Dan yang terakhir adalah kemampuan menciptakan barang atau jasa yang bermutu, yang bisa dipakai dalam kompetisi global. Jadi tingkat literasi keempat yang mungkin harus kita dorong supaya semua masyarakat bisa menciptakan barang dan jasa, dan ini tentu saja bisa bersaing di tingkat global. Nah, dalam tema diskusi kita pada sore hari ini mengenai persoalan literasi di Indonesia, literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan. Permasalahannya kita dihakimi oleh dunia dengan berbagai kajian-kajian yang menyatakan bahwa rendahnya budaya baca, rendahnya indeks literasi. Ini adalah sisi hilir yang tentu saja kita harus bicara di sisi hulu bagaimana. Kalau kita bicara sisi hilir itu sudah selesai. Kemudian IPM Indonesia rendah itu fakta. Kemudian daya saing global Indonesia rendah itu fakta. Indeks inovasi Indonesia rendah itu fakta. Income per kapita Indonesia rendah itu fakta. Indeks kebahagiaan Indonesia rendah juga fakta. Dan rasio Gini Indonesia rendah juga fakta. Nah, bagaimana kita berbicara peningkatan peran di sisi hulu? Apa itu sisi hulu dalam peran untuk peningkatan literasi masyarakat Indonesia? Pertama, peran negara, peran eksekutif, pemerintah daerah, bersama-sama dengan legislatif. Kami dengan Komisi 10 sangat bersinergi. Mudah-mudahan di Kabupaten Sanggau Bapak dengan teman-teman DPRD juga bersinergi dalam meningkatkan indeks literasi masyarakat dan program peningkatan gemar membaca. Peran akademisi, perguruan tinggi, bagaimana memperbanyak koleksi atau buku-buku sehingga masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya untuk misalnya buku-buku yang life skill, buku-buku yang tepat guna atau kewirausahaan yang bisa membangun masyarakat untuk peningkatan ekonomi keluarga yang nantinya akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian peran pengarang, peran penerbit sesuai kebutuhan masyarakat. Kemudian kebijakan penganggaran. Nah, tadi Pak Bupati mengatakan anggaran perpustakaan sangat terbatas. Kami tahu persis. Jadi APBD perpustakaan di 34 provinsi, kabupaten kota melalui dinas itu sangat beragam. Saya tidak katakan kecil, beragam. Seperti DKI Jakarta, itu APBD-nya untuk perpustakaan 250 miliar. Provinsi Aceh itu 120 miliar. Tapi banyak yang sedikit. Oleh karena itu, kami Perpustakaan Nasional sebagai pembina semua jenis perpustakaan didukung oleh teman-teman anggota DPR RI, kami membantu mengembangkan baik itu dari sisi penyelenggaraan perpustakaan, dari aspek pengelolaan perpustakaan, aspek sarana prasarana, aspek tenaga, aspek koleksi, termasuk aspek layanan. Semua programnya kita dukung untuk pengembangan semua jenis perpustakaan di Indonesia, termasuk teman-teman di perguruan tinggi. Jadi inilah barangkali persoalan sisi hilir yang memang sudah menjadi fakta, dan kita bicara bagaimana peningkatan peran di sisi hulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny Kurniadi. Boleh applause kembali? Nah, saya mau lihat semangatnya sore ini ya. Nah, sebelum saya kembali akan membuka sesi pertanyaan untuk yang online maupun offline, kita akan simak dulu, ada satu video yang akan kita simak bersama sore hari ini. Selamat mengikuti.
Saya, Arita Apolina, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sanggau, mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk bisa memberikan sedekah buku yang tidak digunakan di rumah atau di kantor atau dimanapun di tempat kita berada, mungkin di pasar dan lain sebagainya, supaya kiranya berkenan menyumbangkan buku dalam tema sedekah buku di kantor kearsipan daerah dan perpustakaan daerah Kabupaten Sanggau. Terima kasih atas atensi dan perhatian kita semua. Semoga kita selalu dalam berkat dan rahmat Tuhan. pengembangan literasi masyarakat. Kalau kebijakan pemerintah kan sudah jelas bahwa ada kewajiban kita untuk mendorong agar peningkatan literasi masyarakat ini seperti juga disampaikan oleh Bapak Deputi tadi, ya minimal bagaimana kebijakan dari sisi anggaran, itu yang pertama. Yang kedua, tentu ada mekanisme, ada sistem yang perlu bisa melibatkan banyak orang. Nah, kalau teman-teman milenial menanyakan kepada saya, sebenarnya saya juga ingin bertanya nih, kalian punya saran apa? Gitu. Karena nanti Bupati salah selera. Nah, tadi
Ibu atau Bunda literasi bilang, ya ketika kita coba membuat inovasi supaya anak-anak muda mau membaca dengan mungkin menampilkan komik, saya kira itu satu cara ya. Cuma kalau bertanya kepada saya apa strategi khusus, ya hari ini saya mau bilang bahwa tadi ada tantangan, kalian juga dengar dari Bapak, dari universitas, dari Ibu ya. Mereka bilang ada kecenderungan kita yang malas mulai membaca. Saya ingin mendorong ya, yang bisa dilakukan pemerintah hanya mengajak kalian untuk mengajak kembali. Mau enggak datang ke perpustakaan gitu. Ya. Hari ini mungkin hanya berkata mau tidak kita datang ke perpustakaan. Lalu kalian bilang mana Pak, anak-anak muda sekarang pasti lebih suka pakai gadget dan seterusnya. Tapi tadi ada pendapat dari ya, dosen kita, senior kita bahwa ya membaca di internet atau apa itu mungkin kita enggak fokus juga. Kadang-kadang ya enggak seperti kita membaca buku. Saya minta tolong kalian gitu. Ayo, ada enggak inovasinya? Beritahu ke Sanggau, kita lakukan. Tapi sekali lagi kita support. Terima kasih, pertanyaan ini menjadi tantangan untuk saya. Bagaimana kaum milenial Sanggau ini, karena kita punya PSDKU, mahasiswa yang berada di sini, makasih Ibu Profesor, ini tantangan dari anak muda kita ini. Mungkin Ibu punya nanti dengan teman-teman mahasiswa juga, memberi ide yang cerdas, bagaimana kaum muda mau datang ke perpustakaan. Dan seperti harapan Bapak dari Pak Deputi, banyak buku-buku baru dilahirkan dari teman-teman mahasiswa. Seperti itu saya kira. Baik, jadi Pak Bupati menunggu ini ide-ide cemerlang dari generasi muda kita, khususnya di Kabupaten Sanggau. Bunda Literasi boleh menambahkan? Baik, terima kasih. Mungkin harapan kita ke depan, kaum milenial bisa bergabung dalam satu komunitas untuk penggiat literasi di Kabupaten Sanggau ini. Mari bersama-sama bergabung, kita berupaya menemukan satu solusi yang inovatif dan kreatif untuk perpustakaan di Kabupaten Sanggau ini. Sekian. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua ini ditujukan untuk Bapak Deputi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, untuk Pak Denny Kurniadi ya, dari Saini, namanya Saini Pak, asal kota Sanggau, Kalimantan Barat. Nah, Bapak mohon izin kami mengucapkan terima kasih telah dibantu Perpusnas dalam mewujudkan gedung perpustakaan yang megah. Bapak Deputi, bahwa kami Sanggau dengan geografi sebaran penduduk yang berjauhan dan medan alam yang gambut, kami perlu didukung untuk mendekatkan layanan perpustakaan. Kami ingin memberikan layanan menjumpai penduduk dengan buku-buku keterampilan, agar kesejahteraan ekonomi masyarakat meningkat. Tetapi kami terbatas sarana. Mudah-mudahan Bapak dapat memberikan bantuan kepada kami seperti mobil perpustakaan keliling atau motor begitu ya, karena kami sangat membutuhkan dengan medan geografis di Kabupaten Sanggau. Semoga Bapak dapat mempertimbangkan agar lebih maksimal pelayanan kami. Terima kasih. Pak Denny, silakan. Baik, terima kasih Mas Suyudi ya, dari Sanggau. Ya. Betul, jadi dalam program perpustakaan nasional didukung oleh tentu saja Komisi 10 DPR RI, diantaranya adalah program untuk membantu penguatan perpustakaan, apakah itu di provinsi, kabupaten kota maupun di tingkat desa. Termasuk juga perpustakaan di perguruan tinggi, perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus. Kalau kita lihat 4 jenis perpustakaan itu ada sekolah, SD, SMP, SMA, termasuk madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kemudian juga ada perguruan tinggi, universitas, sekolah tinggi, akademi, politeknik, dan perpustakaan khusus. Kalau di pusat, di perpustakaan kementerian lembaga, misalnya perpustakaan DPR RI, perpustakaan Kemdikbud, itu adalah perpustakaan khusus. Kemudian ada perpustakaan pondok pesantren, perpustakaan rumah ibadah, masjid, gereja, vihara, itu adalah perpustakaan khusus. Jadi kita membina semua jenis perpustakaan. Tentu saja tugas membina ini tidak hanya perpustakaan nasional. Kami bersama-sama dengan teman-teman Dinas Perpustakaan Provinsi di tingkat provinsi. Ada Pak Sekda hadir, jadi melalui Ibu Kepala Dinas kita membina perpustakaan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.
untuk tingkat provinsi. Di sana ada perpustakaan kabupaten kota, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa, kelurahan, sekolah, perguruan tinggi dan umum. Ya, jadi ini ada tugas kami, termasuk juga tugas yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Sanggau yang membina semua yang ada di Kabupaten Sanggau. Jadi kita bersama-sama. Program kami ada, program untuk mobil perpustakaan keliling terakhir Kabupaten Sanggau 2017 sudah mendapatkan 2 kali, terakhir 2017. Kemudian juga kita punya bantuan untuk motor yang tadi ditanyakan, kita juga ada. Silakan nanti diajukan melalui Dinas Perpustakaan tentu saja. Dan program kami tentu saja tidak banyak, selagi anggaran APBN Perpusat tidak meningkat tajam. Kemarin Pak Asia Sidut kita sudah considering untuk peningkatan anggaran, kita minta anggaran meningkat dari 667 miliar, kita minta tambahan 1,9 triliun. Nah mudah-mudahan kalau ini tercapai, saya kira kita bisa membantu teman-teman yang ada di semua pelosok tanah air. Jadi ini keterbatasan inilah yang mungkin bagaimana kita harus bersama-sama, tidak hanya dana masyarakat, tidak hanya dana pemerintah, APBN, APBD, tapi juga dana masyarakat. Kita juga minta supaya ada sinergitas dengan masyarakat. Misalnya di sini ada perkebunan kelapa sawit punya masyarakat, Pak, itu bisa kita minta dan sebagainya. Jadi ini terbuka kemungkinan teman-teman untuk mendapatkan bantuan dari Perpustakaan Nasional. Jadi tadi saya sampaikan ada bantuan DAK, bantuan transformasi perpustakaan, itu sampai desa. Jadi nanti desa yang bertransformasi kita bantu, ada komputer, ada buku dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny. Kita juga berikan kesempatan untuk audiens hadirin yang berada di Aula Perpustakaan Kabupaten Sanggau. Ini untuk bisa bertanya juga dengan ketujuh narasumber saya sore hari ini. Saya berikan kesempatan, kira-kira ada yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangan terlebih dahulu. Di belakang mungkin? Baik, baik. Ada 2, yang di depan dulu boleh diberikan mic. Oke, di belakang Ibu boleh maju ke depan Ibu. Oke. Baik, sebutkan nama, asal, kemudian langsung ke pertanyaan, singkat saja waktunya. Silahkan. Yes, terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ahmad Mustangin dari Politeknik Negeri Pontianak, Kabupaten Sanggau. Saya sebagai dosen di PSDKU Sanggau. Pertanyaan yang ingin kami tanyakan ini kepada Bapak Bupati Sanggau. Nah, tadi untuk menarik minat adik-adik, terutama siswa dan mahasiswa tentunya di Kabupaten Sanggau, bagaimana dapat menyiapkan atau menyediakan perpustakaan daerah itu yang up to date. Jadi tidak hanya dibayangkan perpustakaan itu seperti perpustakaan zaman dulu, seperti ya. Jadi perpustakaan yang masa kini, di mana tidak hanya satu ruangan, hanya ada tumpukan buku, kemudian hanya ada kursi bersandar, tidak seperti itu. Tetapi harapan kami juga selaku pengajar di PSDKU selalu meminta ke mahasiswa kami untuk segera mendaftar Bapak Bupati menjadi anggota di Pusda. Harapannya nanti perpustakaan daerah bisa menyiapkan tempat-tempat yang nyaman, yang cozy buat adik-adik mahasiswa maupun adik-adik siswa di Kabupaten Sanggau. Dan menyediakan layanan internet yang tentunya memadai untuk adik-adik mengakses. Dan satu lagi, mungkin dari kami para dosen, kami juga peneliti, mungkin dari perpustakaan daerah Sanggau bisa seperti berlangganan jurnal. Nah, karena ranah kita bukan lagi nasional, kalau nasional mungkin bisa diunduh gratis melalui Garuda Dikti. Namun yang kami inginkan juga dan kami update kepada adik-adik mahasiswa, tidak cuma jurnal nasional, tetapi kami ingin sekali jurnal internasional. Baik. Seperti itu. Terima kasih sebelumnya jawabannya Bapak Paulus Hadi selaku Bupati Kabupaten Sanggau. Baik, terima kasih Mas Akmal. Saya langsung saja ke pertanyaan kedua sebelum dijawab. Ibu. Iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri. Saya status sekarang juga sebagai mahasiswa
penerima beasiswa daerah dari Kabupaten Sanggau yang selama ini sedang berkuliah di Universitas Brawijaya, dan saya juga status saya sebagai dosen di STKIP melalui kampus perbatasan Entikong. Nah, pertama kali saya masuk ke perpustakaan ini, yang disampaikan oleh Pak Paulus tadi, kami kan sedang melaksanakan penelitian dan kuliah online. Nah, satu yang kemarin saya lihat adalah masalah jurnal. Jadi memang kami juga bisa mengakses jurnal-jurnal melalui secara online, melalui website, tapi keterbatasannya adalah tidak bisa mendownload karena jauh dari kampus. Kalau di kampus kami dari website kampus itu kami bisa mendownload. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai dosen juga tadi, untuk teman-teman mahasiswa yang ada di Entikong, saya rasa cukup jauh, tapi beberapa mahasiswa juga ada yang di Sanggau, dan mereka juga mengeluhkan hal yang sama untuk mengerjakan tugas-tugas untuk keterbatasan buku yang berkaitan dengan program studi yang ada di Sanggau ini. Baik. Nah, saya pikir mungkin apa langkah ke depannya untuk merealisasikan hal tersebut. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Bu Ani. Baik, ini dua-duanya pertanyaan untuk Pak Bupati nih. Nanti Pak Denny juga mungkin bisa menambahkan ya Pak ya. Baik, silahkan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama dari Mas tadi itu, Mas Akmal, dosen di Politeknik. Sebenarnya di sini sudah dirancang untuk sebagai tempat bisa bukan hanya fungsi perpustakaan yang seperti zaman dulu. Nah, kamu bisa masuk di sini sudah agak beda gitu. Tapi yang saya mengerti pasti kalian ingin fasilitas yang lebih daripada hanya ya membaca buku dari sebuah tumpukan begitu. Saya ya sebagai anggota juga di perpustakaan ini. Pertama saya ingin mengecek nanti apakah anak-anak Politeknik Sanggau menjadi anggota perpustakaan ini. Ketika kalian sudah menjadi anggota di sini, sebenarnya harapan saya, ya karena Pak Deputi, adanya Politeknik Sanggau ini sebenarnya mengukir sejarah juga. Ditambah dengan teman-teman dari Melawi, STKIP Melawi. Sanggau ini hanya punya 2 saja. Dan tentunya apa yang menjadi ide besar, saya ini kan orangnya tidak mau juga berpikir sendiri. Tadi seperti yang Ibu Bunda Lesterasi katakan, kalau kalian sudah masuk di dalam komunitas ini, ayolah kalian punya ide itu. Dan beri saran yang baik kepada kepala dinas kita. Ya. Tetapi kalau soal fasilitas di sini saya melihat kita sudah pernah, kita punya internet di sini. Nah, bagaimana yang kalian harapkan? Nah, tentu ini lebih kepada teknis. Ya. Tadi kalian bilang jurnal yang bisa diupload, yang seperti apa itu kan? Nah, ini Pak Kadis, kalian dengar ini langsung. Apa kendala kita di sini? Ada Pak Sekda juga. Didorong ini, karena untuk saya pembuktiannya satu dulu, supaya tidak hanya 1-2 orang kalian yang ngomong. Universitas Melawi, Universitas pula, STKIP Melawi, kalian punya mahasiswa, saya mau cek mulai besok, berapa yang jadi anggota perpustakaan. Karena kalian yang menggunakan tempat ini, sehingga saran-saran, buku-buku yang mungkin kurang dan segala macam kami tunggu juga nih, gitu ya. Demikian juga Politeknik kita. Jadi kalau kalian tanya konsep Pak Bupati kalian ini, dari kalian bantu kami gitu. Karena saya jujur, saya ingin anak-anak muda Sanggau, kalian yang kreatif meminta kepada kami seperti ini Pak. Jangan malah nanya saya lagi gitu. Bagaimana Pak supaya kami enak di sini? Nanti saya buat tempat
untuk kalian bisa sambil membaca sambil nyanyi salah pula gitu. Karena saya hobi nyanyi. Buat tempat nyantai bukan kita membaca, pacaran. Seperti itu ya, tolong juga kalian punya konsep yang bisa ditawarkan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Pak Denny, singkat saja boleh menambahkan sedikit Pak? Baik, menambahkan Pak Bupati, pertanyaan dari Mas Akmal dan Bu Anita sekaligus. Jadi perpustakaan nasional berkontribusi dalam pembelajaran jarak jauh, terutama di masa pandemi. Mengatasi akses informasi, perpustakaan nasional sejak 2016 sudah melonsing suatu aplikasi yang namanya iPusnas. Jadi aplikasi full text, full content, jadi koleksi buku yang bisa dilihat lewat HP, lewat gadget, yang bisa dibaca dari mana saja, yang penting punya akses, punya kuota, dan itu syaratnya hanya menjadi anggota perpustakaan nasional. Jadi ini adalah membantu. Tentu saja koleksi yang ada di iPusnas memang tidak begitu banyak. Artinya kalau dibandingkan dengan misalnya, kalau saya membayangkan di Sanggau ada iSanggau, Bapak Bupati, koleksi-koleksi lokal konten tentang Sanggau yang tadi sudah di-launching itu bisa masuk ke dalam aplikasi iSanggau. Dan teman-teman daerah sudah ada, misalnya di provinsi ada iKaltim, mungkin di Kalbar sudah ada iKalbar, tapi belum semua kabupaten kota punya aplikasi-aplikasi yang seperti iPusnas. Jadi kami berharap semua teman-teman di provinsi, kabupaten kota sudah menerapkan aplikasi yang bisa diakses, terutama teman-teman generasi milenial. Jadi perpustakaan yang mendatangi masyarakat atau mendatangi pemustaka, tidak harus pemustaka yang datang ke perpustakaan. Ini adalah langkah-langkah kita bagaimana memberikan layanan kepada masyarakat, terutama di masa pandemi, dan kita mendukung dan berkontribusi dalam pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir adalah e-jurnal, kita melanggan juga e-jurnal. Jadi sebetulnya langganan yang sudah dilakukan oleh perpustakaan nasional itu sangat mubazir kalau juga tidak diakses oleh teman-teman di seluruh Indonesia. Ini dana masyarakat, dana dari rakyat, dana APBN, jadi harus betul-betul dimanfaatkan. Memang harus jadi anggota perpustakaan. Jadi sebetulnya sangat mudah lewat HP Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian bisa menjadi anggota, tidak usah harus datang ke perpustakaan nasional. Jadi ini suatu kemudahan yang mungkin sayang kalau tidak kita manfaatkan, sehingga Pak Adrianus sudah menganggarkan perpustakaan nasional, melanggan setiap tahun e-jurnal, iPusnas dan sebagainya. Jadi kalau tidak dimanfaatkan itu sangat mubazir untuk teman-teman sekalian. Jadi melalui MOU tadi dengan pemerintah Sanggau, dengan teman-teman perguruan tinggi, ini kita nanti berjejaring sehingga akan lebih mudah akses terhadap koleksi yang sudah ada baik di perpustakaan nasional maupun yang ada di teman-teman di Dinas Perpustakaan Kabupaten Sanggau maupun yang di perguruan tinggi. Terima kasih. Ya, baik. Tidak terasa waktu kita juga sudah terbatas ini, tapi saya masih punya sedikit waktu untuk meminta closing statement sebagai pesan juga yang mungkin akan disampaikan oleh ketujuh narasumber pada masyarakat Indonesia, bagaimana agar peningkatan literasi ini bisa terjadi di Indonesia. Saya pertama ke Ibu Nurmala terlebih dahulu. Silahkan Ibu. Baik, pada akhirnya kita memang harus bersama-sama, tapi yang paling mungkin agak beruntung ya, kami di pihak dosen, ya di pihak pengajar, secara langsung ketemu dengan mahasiswa, pasti itu akan kami terus galakkan ke mahasiswa bagaimana caranya agar semua mahasiswa itu terus membaca, karena membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca mereka pasti akan tidak ketinggalan. Itu adalah tugas kami sebagai dosen insya Allah. Dan perpustakaan Sanggau juga sama-sama kita membantu Ibu Bunda Literasi untuk bisa sama-sama kita menggalakkan. Karena kita harus bergandeng tangan, tidak bisa sendiri. Karena sendiri itu kesian juga Pak Bupatinya sudah menyediakan sarana perpustakaan, tapi kita mahasiswa, dosen, guru semuanya tidak peduli, itu juga tidak akan berhasil. Insya Allah Ibu. Baik, terima kasih Ibu Nurmala. Pak Iswandi, selanjutnya silakan Pak, closing statement.
Singkat ya, saya banyak sebenarnya yang mau saya sampaikan, tapi singkat saja. Mesti ada gerakan ya literasi masyarakat. Ini secara masif. Tidak boleh setengah hati. Kalau kita nanti membangun taman baca di kampung-kampung itu, buat yang bagus. Ini kadang-kadang banyak taman baca tempat kambing. Tidak ada literaturnya, tidak ada bukunya. Nah, maksud saya mesti ada gerakan masif. Semua bergerak itu. Ada satu tadi saya lihat ya, yang saya sudah terapkan ini. Di Sanggau ini banyak tokoh, ini tokoh orang Sanggau semua nih. Saya pernah ya bagaimana menghargai tokoh-tokoh ini. Siapkan satu lemari, ditulis nama Asia Sidot. Apa kewajiban Pak Asia? Dia ngisi buku itu. Dia yang membeli buku itu. Saya lihat banyak perpustakaan ya di perguruan tinggi yang bagus-bagus itu ada Yakob Utama, Tempo, Kedutaan Arab Saudi. Tapi buku orang itu disimpan di situ. Dengan bangga orang itu, bahkan ya yang bersangkutan dengan bangga karena buku yang dibelinya itu dirawat di perpustakaan. Nah, maksud saya kalau bisa, ini kan sedikit sekali buku ini. Kalau bisa tuh ada lemari yang tidak terlalu besar, dibuatkan, tulis nama Pak Asia Sidot. Nanti Pak Asia Sidot itu yang berkewajiban untuk setiap pulang beli sekian buku. Enggak mesti harus sekaligus dibisik. Kalau perlu saya pun bersedia kalau ada lemari saya. Ada lemari ukuran kecil saja misalnya 1 meter, tulis nama Aswandi. Nanti saya datangkan buku sumbangan saya untuk ngisi buku itu. Kalau banyak nanti, itu bukan sekedar buku ada penuh begitu, nanti dari lemari yang tertulis tokoh-tokoh itu akan memberi pembelajaran yang bagus kepada masyarakat. Oh ternyata tokoh kita mau melakukan hal yang macam ini, Pak. Itu jadi banyaklah. Wakaf buku, ini kan banyak buku yang harus dibangun di kampung-kampung. Bisa digerakkan wakaf buku. Banyak buku yang sudah lama-lama tidak dibaca orang, wakafkan saja untuk dibagi-bagikan di kampung-kampung sana. Terutama buku yang fungsional. Buku fungsional itu ya kalau di sana di bidang pertanian ya pertanian saja, misalnya kayak gitulah. Terima kasih, banyak, baguslah, saya kita dukung ini. Baik, terima kasih Pak Iswandi. Selanjutnya Pak Adrianus, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Saya kira hari ini harus menjadi tonggak sejarah, harus mengukir sejarah peningkatan literasi di Sanggau. Apa yang tadi disampaikan oleh Profesor Aswandi, saya kira itu ide yang cemerlang. Saya siap, mungkin beliau juga, Pak Lesandri juga siap dengan lemari-lemarinya dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi hulu, menurut penelitian Indonesia masih mengalami kekurangan sekitar 500.000 atau 500 juta buku. Ya. Oleh karena itu, semua stakeholders, mulai dari kalau di Kalimantan Barat tentu Pak Gubernur, kemudian beserta jajarannya, Pak Bupati beserta jajarannya, dan lebih-lebih juga perguruan tinggi untuk mendorong para dosen, cerdik cendekiawan, siapapun juga, tokoh-tokoh masyarakat untuk menulis buku. Nah kalau perlu nanti Pak Bupati Sanggau atau Ibunda Literasi, ini Bunda Literasi maksud saya, itu menyelenggarakan lomba penulisan buku. Bukan hanya buku-buku ilmiah, tapi cerita-cerita rakyat seperti tadi yang sudah menjadi komik digital, menu-menu daerah, kemudian juga pertanian lokal, tanaman-tanaman lokal yang bisa menjadi mendunia, ya seperti akar bajakah misalnya. Nah, hal-hal seperti itu perlu terus dikembangkan. Ya. Jadi literasi memang memiliki peranan yang sangat penting dan strategis. Kalau kita bicara
tentang kemajuan, kejayaan, kesejahteraan bangsa Indonesia. Justru literasi inilah yang menjadi faktor pendorong ya bagi kemajuan, kejayaan dan kesejahteraan bangsa. Nah, dari sisi hulunya memang harus segera dilakukan upaya-upaya untuk mendorong perbanyakan penulisan naskah-naskah yang akan memperkaya dunia perpustakaan kita dan juga memiliki dampak meningkatkan indeks literasi masyarakat. Mungkin begitu dari saya. Baik, terima kasih Pak Adrianus. Selanjutnya Pak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Pak Alessandri, silakan Pak. Baik, kalau dilihat secara historis dan sosiologis bahwa tingkat literasi yang tinggi adalah faktor yang paling mendukung sebuah bangsa dan masyarakatnya yang paling dukung ya sebuah bangsa dan masyarakatnya menjadi unggul dan maju, dan tentunya perlu ada tradisi dan budaya literasi yang baik. Karena itu Gubernur ya Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan pergub tentang bagaimana Kalbar, gerakan Kalbar membaca, yaitu Pergub nomor 40 tahun 2019 tentang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, inilah bentuk keseriusan Gubernur untuk mengejar ketinggalan IPN. Oleh karena itu memang perpustakaan ini sangat penting perannya ya. Karena kalau saya waktu jadi kepala perpustakaan Sanggau dulu melihat di DKI Jakarta ke Puskesmas, pengelolaan ruang perpustakaan memang menjadi inspirasi, ketenangan. Nah, oleh karena memang seperti yang dituntut mahasiswa tadi, dosen, memang perlu pengelolaan perpustakaan ini tidak hanya standar-standar seperti ini harus banyak sentuhan-sentuhan. Paling enggak ruang AC-nya ya Pak, ruangnya enak, digitalisasi, cek mengecek, kita tahu rak buku di sini kita tahu. Itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alessandri. Selanjutnya Pak Denny Kurniadi, silakan singkat saja Pak. Singkat saja, bagaimana peningkatan indeks literasi masyarakat dan peningkatan budaya gemar membaca ini bisa terus meningkat. Saya kira tema kita pada hari ini sangat relevan, di mana penguatan di sisi hulu, eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, terutama peningkatan peran dari pemerintah daerah, baik juga peran dari masyarakat, ada Bunda Literasi, penggiat literasi, ada masyarakat yang bergerak secara tulus untuk menggiatkan, misalnya ada Beca Pustaka, Delman Pustaka, Kuda Pustaka, yang tanpa dibayar, tapi masyarakat bisa menggerakkan, meningkatkan literasi dan indeks budaya gemar membaca melalui peran masyarakat yang betul-betul didukung oleh semua lapisan, baik itu kalangan pemerintah desa, termasuk juga swasta dan filantropis. Jadi anggarannya tidak hanya bertumpu pada anggaran APBN atau APBD, tapi juga anggaran dari filantropis atau anggaran dari masyarakat. Dan ini sudah banyak terbukti, banyak sekali masyarakat yang betul-betul dengan tulus melalui gerakan-gerakan yang ada di daerah yang bisa meningkatkan peran mereka di masyarakat sebagai bagian terpenting di samping juga peran dari pemerintah dan pemerintah daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Denny Kurniadi. Bunda Literasi, silakan. Baik, terima kasih. Untuk terakhirnya kami sangat mengharapkan kepada semua kita, terutama dukungan, bimbingan, dan arahan yang lebih lanjut lagi untuk program kerja kegiatan Bunda Literasi, terutama dalam peningkatan literasi masyarakat istimewanya di Kabupaten Sanggau. Kami sangat menunggu bagaimana juga baiknya kerjasama ini lebih terarah, lebih terkoordinir, tercatat dengan rapi,
sehingga apa yang kita bahas pada hari ini menjadi dokumen bersejarah untuk Kabupaten Sanggau. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Bunda. Pak Bupati silakan Pak. Baik, kita sudah mendengar banyak pendapat dari Ibu dan Bapak yang pada kesempatan hari ini. Saya kira saya mau katakan, ayo kita lakukan apa yang menjadi saran. Sebagai Bupati, saya ingin tegaskan, saya mengajak kaum milenial. Fasilitas kita sudah bagus, tetapi mungkin ide yang kami tunggu. Dan untuk meningkatkan literasi minat dari masyarakat ini, tidak ada kata lain, ya. Pemerintah pasti, kebijakan jangan diragukan lagi. Tinggal kami akan mendorong kemampuan dari sisi anggaran, dari pemerintah daerah pasti akan kami support. Nah, masalahnya adalah ya bagaimana kalian membantu kami agar minat baca, orang mau datang ke perpustakaan, orang mau punya ide-ide cerdas, dan terakhir, Ibu tadi sudah promosi sedekah buku, Bapak tadi mempertegas wakaf buku, ayo realisasikan di perpustakaan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bupati. Dan demikian talk show kegiatan peningkatan indeks literasi masyarakat dengan tema penguatan peran sisi hulu dalam rangka peningkatan indeks literasi masyarakat Indonesia. Jadilah pelita untuk bangsa melalui budaya literasi untuk menuju Indonesia yang sejahtera. Saya Natasha Aidila, salam literasi. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tanpa terasa dari pertengahan hari tadi hingga menjelang sore hari ini, kita berada di tempat ini untuk mengikuti sebuah kegiatan dan rangkaian acara yang sangat baik untuk mendidik anak-anak bangsa ke depannya dan tentunya juga memberikan banyak sekali inspirasi dari semua narasumber pada hari ini dan kita semua yang hadir di tempat ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu pada hari ini, semoga yang kita laksanakan hari ini bisa berguna di kemudian hari. Kami mohon maaf jika terjadi segala kesalahan karena kami adalah manusia biasa mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini. Saya Valeria mengucapkan terima kasih untuk para narasumber juga yang hadir pada hari ini dan semua yang hadir di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Sampai berjumpa di kesempatan dan acara berikutnya. Selamat sore dan izinkan saya mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga Basengat Ka Jubata, Tutuhnya Tiop Akal Nyawidop. Oni Agah, apa berita Bapak Ibu saudara sekalian. Saya Paulus Hadi, Bupati Sanggau. Saya mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan